Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pala Arifudin. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai mata pelajaran saya di universitas, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, tentang pentingnya bahasa Indonesia bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelum saya lanjut kepada materinya, silakan bagi kalian persiapkan mindset kalian, persiapkan otak kalian untuk berpikir secara jernih, apa sih pentingnya bahasa Indonesia bagi keutuhan dan kesatuan serta persatuan negara Indonesia kita tercinta ini. Maka kita bahas rama-rama. Pernah terbayang tidak dalam benakmu, bagaimana jadinya bila kamu hidup tanpa adanya bahasa? Kira-kira akan seperti apa ya? Mungkin kamu tidak mampu berinteraksi dengan temanmu, tidak mampu membaca tulisan, tidak mampu menyampaikan pendapat, gagasan, harapan, karena tidak ada media untuk menyampaikannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan sebuah media atau alat yang dapat menjadi perantara komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan, salah satu cara untuk berkomunikasi adalah melalui bahasa. Sekalipun terdapat perbedaan jenis bahasa antar negara satu dengan yang lainnya, namun bahasa tetap menjadi pilihan yang tepat untuk berkomunikasi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pulau-pulau tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah atau wilayah. Di setiap daerah atau wilayah tersebut terbentuk kebiasaan masing-masing daripada penduduknya, yang biasa kita sebut dengan budaya adat istiadat. Nah, dari kebiasaan masyarakat daerah tersebutlah menciptakan beragam macam perbedaan, mulai dari adat istiadat, budaya, seni, hingga bahasa. Maka tak heran di Indonesia lahirlah berbagai macam jenis adat, budaya, seni, dan bahasa. Perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia mudah dijajah oleh bangsa asing pada waktu itu, karena memiliki beragam macam perbedaan, hingga mudah untuk bangsa asing mengadu domba bangsa Indonesia. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, selain sebagai alat pemersatu, sebenarnya masih banyak fungsi daripada bahasa Indonesia. Mari kita ulas pada video kali ini. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang mana ikrar ini dikenang sebagai Sumpah Pemuda, yang menyatakan bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928. Lalu kemudian bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa bentuk standar bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa dari Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menatai. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan dan membanggakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah yang berada di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Masyarakat dapat bepergian dengan bebas ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia juga dikenal sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa yang ada di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional tersebut, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah ataupun golongan. Setiap tahun, Sumpah Pemuda yang diperingati oleh bangsa Indonesia ini juga membuktikan betapa pentingnya bahasa bagi suatu bangsa. Bahasa sebagai alat komunikasi yang paling efektif dibandingkan alat komunikasi yang lain ternyata mutlak diperlukan setiap bangsa. Bangsa yang tidak memiliki bahasa tidak mustahil akan mengalami kemajuan, karena bangsa tersebut tidak mungkin menggambarkan dan menunjukkan dirinya secara utuh dalam dunia pergaulan dengan bangsa lain. Akibatnya, bangsa itu akhirnya akan lenyap di telan masa. Jadi, bahasa menunjukkan identitas bangsa. Bahasa sebagai bagian kebudayaan dapat menunjukkan tinggi rendahnya kebudayaan bangsa. Bahasa akan menggambarkan sudah sampai seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai suatu bangsa. Ikrar kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia menjadi dasar yang kokoh bagi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Bahkan pada perjalanan selanjutnya, bahasa Indonesia tidak lagi sebagai bahasa persatuan, tetapi juga berkembang sebagai bahasa negara dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.